ya. Lumrah terjadi, ya. Kadang sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi terkadang bisa saja sebaliknya, masa yang suka yang tidak kita harapkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dengan memahami hal ini, maka kita tidak perlu terlalu sedih, tidak perlu terlalu kecewa. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, malah yang tidak kita harapkan yang terjadi, tidak usah terlalu kecewa, ya, karena inilah kehidupan di bumi ini. Namun sebaliknya, jika kita mengalami berkat atau dapat pekerjaan yang baik atau katakanlah dapat proyek, udah nggak usah terlalu sombong sekali bagaimana begitu ya, biasa saja. Inilah realita kehidupan. Nah, yang paling penting adalah ketika hal yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, pesannya cuma satu aja. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab, tentu kita pernah mendengarkan tentang kisah Musa. Bagaimana Musa itu terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan. Kenapa pada waktu itu ada perintah dari Raja Firaun, ya? Kalau zaman dulu, apa kata Kaisar, undang-undang kan begitu. Zaman sekarang enggak. Kita punya trias politika, kita punya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi kalau zaman dulu, nggak bisa. Apa kata raja, itulah undang-undang. Dan siapapun yang berani melawan, itu pasti apa? Dibunuh. Muncul Firaun yang tidak mengenal atau sengaja melupakan jasa Yusuf. Karena biar bagaimanapun, seorang Ibrani yang bernama Yusuf pernah berjasa bagi orang Mesir dulu, ya kan? Israel yang sedang mengandung. Kalau nanti anak yang dilahirkan itu laki-laki, udah tak boleh tunggu lama-lama, dia harus segera dibunuh. Tapi kalau yang lahir itu perempuan, dia bisa hidup. Karena apa? Tidak akan mengancam negara ini nanti. Inilah peraturan yang muncul pada waktu itu. Alkitab nggak mencatat berapa banyak sih bayi-bayi Ibrani yang dibunuh, yang laki-laki maksudnya ya, oleh karena peraturan itu tidak mencatat berapa banyak. Namun inilah ancaman masa yang sulit, masa yang sangat sukar bagi orang-orang Ibrani, khususnya ibu-ibu. Udah budak orang itu di situ kan, tambah lagi beban yang sangat berat. Aduh, abang ya, nggak tahu lagi lah mau ngomong apa. Tetapi inilah realita kehidupan. Bapak aku dulu bilang, parmeya mau kita mau surgu nasional. Itu bapakku bilang. Jadi bukan pendeta, benar juga sih. Segala sesuatu bisa berubah. Nah, siapapun kita di sini yang memulai kehidupan tidak seberuntung anaknya pemilik BCA. Siapapun kita di sini, begitu kita lahir, nggak jelas kampung kita di mana. Ya kan? Udah kampung di ujung mana, miskin pula, udah tinggal di desa, ada tanahnya untuk dikerja, nggak ada, malah menjadi buruh tani. Gitu? Kalau di Jakarta nggak punya tanah masih maklum kita kan, tapi di kampung, udah di kampung nggak punya tanah juga. Aduh, ngeri kali historisnya. Tapi begini, semua itu bukan persoalan. Dari mana kita memulai hidup, itu bukan penentu. Engkau pasti gagal atau pasti berhasil. Engkau pasti miskin, pasti kaya. Bukan itu penentunya. Karena apa? Alam semesta, negara, Tuhan memberikan kesempatan kepada semua manusia yang hidup di bumi ini untuk menapaki hari-harinya. Dia tinggal pilih saja. Dia tapaki hari-harinya untuk mencapai yang lebih baik atau tidak. Maka terlihat tuh. Ya, kalau kita kan anak STT di asrama kan kelihatan tuh. Mana anak-anak STT yang sedang menapaki hari-harinya untuk mendapatkan sesuatu yang baik nanti udah mulai kelihatan tuh. Tapi kalau kita lihat anak-anak di STT itu ya, ini mah susah nih. Langsung kelihatan itu. Nah jadi tidak perlu ada yang disesali. Pak, miskin kali kau Pak. Nggak boleh gitu. Kenapa kau bilang gitu nak? Bapaknya kawanku, kaya-kaya semua. Kalau Pak miskin, bukan itu. Kita harus berani menerima bahwa memang
kita memulai sesuatu dalam hidup ini dalam kondisi yang tidak sebaik orang. Tapi camkan baik-baik, dunia ini memberikan kesempatan yang sama. Kau baca anak-anak muda, siapa orang-orang hebat tadi ini? Banyakan dari mereka itu memulai hidup dari yang ada beda sama kita lah. Nah itu yang perlu menjadi catatan bagi kita, bahwa sesungguhnya manusia itu punya kemampuan. Siapapun manusia punya kemampuan, apalagi kalau dia percaya kepada Tuhan. Nah, wanita Lewi yaitu mamanya Musa ini mengalami masa yang sulit. Kenapa? Anak yang dia kandung itu laki-laki. Anak ini terlahir di tengah-tengah ancaman kematian. Tetapi perempuan yang lemah ini, yang gak berdaya ini, karena kalau kita baca Keluaran pasal 2 ayat 1-10, papanya Musa gak kita temukan di sini. Jangan-jangan kerja paksa ya, kerja rodi. Jadi memang 100% yang berjuang mamanya Musa. Nah, apa yang dikerjakan mamanya Musa atau apa yang diperbuat mamanya Musa? Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu tidak mati. Oh. Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu pada akhirnya bisa menjadi pangeran negara Mesir yang mengeluarkan perintah, bunuhlah setiap bayi laki-laki Ibrani. Apa yang diperbuat mamanya Musa hingga akhirnya bayi yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan justru menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Paten kali kan bapaknya kan? Paten. Nah ini yang perlu kita tiru dan contoh. Nah apa yang diperbuat? Ayo kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 1-3. Keluaran pasal 2 ayat 1-3. Demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bayi anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan der, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai. Apa yang diperbuat mamanya Musa? Ketika orang mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, ngaku dia, kok pakai dulu bahasa Batak ya, nanti kita terjemahkan, karena lebih bagus kalau pakai bahasa Batak. Borak na ina mangulun, nakuwo tuloy manalahan ako bae. Nah, kira-kira itu katanya. Kayak mana itu bahasa bumi historinya itu? Aku nggak tahu kan. Tapi kira-kira begitulah bahasa yang umum kita dengar. Berat kali hidup ini, kok menderita kali aku, nggak tahu lagi aku bikin apa. Dia hanya mencari pertolongan dari Tuhan. Namun sebetulnya itu ekspresi dari kekecewaan atas kehidupan pahit yang dia terima. Tapi yang sebetulnya adalah begini. Ketika seseorang itu mengalami masalah, apapun itu, jalan keluarnya bukan dari pihak luar, bukan dari pihak asli. Jalan keluarnya itu ada pada diri kita sendiri. Sebab, kalaupun ada jalan keluar dari pihak luar, itu tidak akan terlalu menolong. Kalau kita belum menemukan jalan keluar kita sendiri atas masalah yang menimpa kita, sebab hanya kita yang tahu bagaimana tipe masalah yang sedang kita hadapi, bukan orang lain. Dekuwo, itu nggak tepat, tapi bisa kita terima bentuk dari apa? Ekspresi kekecewaan, karena pahitnya hidup itu. Namanya Musa melakukan hal yang sebetulnya biasa. Yang dikerjakan namanya Musa bukan hal yang hebat, hal yang spektakuler, bukan. Apa yang diperbuat mamanya Musa bisa dibuat mamak-mamak yang lain. Oke, kita buktikan. Apa yang diperbuat mamanya Musa, Buido, bisa dibuat ibu-ibu yang lain. Apa yang diperbuat? Ketika dia tahu bayi itu laki-laki, dia gak pasrah, gak putus asa. Ini penting. Penting kali. Bangun semangat dari dalam. Jauh lebih penting menantikan pertolongan dari pihak asing. Sekali lagi ya,
Supaya tambah mantap kalimatnya kan. Supaya nggak kalah kita sama Mario Teguh kan gitu kan. Membangun semangat dari dalam jauh lebih penting daripada menantikan pertolongan dari pihak lain. Selain Tuhan loh ya, kalau Tuhan udah pasti itu nomor satu ya. Semangat, tidak boleh putus asa. Ketika kita membangun semangat, kita terima kenyataan baik, kita bangun semangat, lalu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, itu saja. Cetak mamanya Musa. Bukti bahwa yang diperbuat mamanya Musa bukan hal yang hebat, biasa. Ibu-ibu lain pun bisa melakukannya. Apa yang disembunyikan? Apa yang diperbuat? Disembunyikannya. Diganihon bahasa Baratnya. Disembunyikannya bayi itu. Dia gak nyerah, dia gak pasrah. Apalah kekuatan itu memang mama, lemahnya aku. Dia mau lawan ada mau. Bukan begitu. Ada gitu kan? Jangan dikirakan. Nantilah. Kemana apa yang bisa aku perbuat menghadapi perintah raja? Bukti bahwa dia semangat, dia sembunyikan. Kira-kira ibu-ibu yang lain bisa nggak melakukan yang dilakukan namanya Musa? Bisa, cuma menyembunyikan. Bahasa Medan apa? Diberondokkan. Kemana kau rondokkan tadi ikan goreng itu kan begitu? Disembunyikan. Jadi yang disembunyikan itu bayinya Musa. Perihal menyembunyikan, semua orang yang bisa. Betul kan? Tapi ada orang yang putus asa. Berapa lama bisa disembunyikan? Bukan soal itu. Tapi lakukan saja apa yang bisa kau lakukan. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, percayalah, kita sedang menarik pertolongan dari pihak luar. Ketika kita, kali suara gue ya, tapi saking semangatnya itu kan. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, kita sedang menarik pertolongan dari pihak luar, atau memaksa jalan yang baru terbuka. Banyaklah kesaksianku, banyak. Gak mungkin ku ceritakan semua. Nanti firman aku sampaikan kan begitu. Iya, banyak. Kita sedang menarik pertolongan dari luar. Tadi saya bilang, jalan keluar itu dari kita, bukan dari luar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, sebetulnya kita sedang menarik pertolongan dari kita. Memang sih cuma 3 bulan kan. Hanya 3 bulan yang mampu disembunyikan. Hampir ketahuan. Ya kita coba masuk menafsir alegoris. Apa yang membuat ketahuan, hampir ketahuan? Ya bisa saja mamat-mamat yang lain kan, yang udah putus asa. Coba lihat kayak itu, gendel kali dia. Kayak cuma dia punya anak laki-laki. Emang hebat apa dia bisa digonggokkan anaknya itu? Gendel dia. Awalnya pasrah udah mati. Karena apa? Ya begitulah kehidupan kita sebagai muda. Jadi orang yang kalah, pasrah dengan kesulitan itu, dia akan cenderung menarik ibu-ibu untuk mengikuti jalan putus asa itu. Jangan pilih jalan putus asa itu. Amin. Biarkanlah mereka. Misi Tuhan ketahuan. Nah sebelum ketahuan, mamanya Musa membuat karya tangan yang bisa dia lakukan. Diambil putih pandan kan, diperkuat dengan gala-gala ter. Bisa nggak mama-mama yang lain membuat itu? Bisa kali, bukan cuma bisa kali bu. Setelah yakin kuat, diambilnya itu bayi, dimasukkannya ke dalam putih pandan, dia bawa ke tempat ke sungai ini. Ibu-ibu yang udah putus asa, derek mati, lihatlah. Apa yang capek-capek diberondokkannya 3 bulan? Mau dibuangnya bayinya? Ini bukan dibuang. Seperti ibu-ibu yang melahirkan anak langsung dibuang di bak sampah. Orang katakan gitu. Diletakkan di tengah di sungai ini. Sepertinya membuang, sepertinya menyanyiakan. Tapi beda kasih. Mamanya Musa sudah melakukan bagiannya sebagai seorang manusia yang percaya kepada Elohim Yahweh. Mamanya Musa sudah melakukan terlebih dahulu bagiannya. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan bagiannya sebagai manusia yang objektif. Maka dia masuk kepada perkara yang subjektif. In the name of God.
Ada lagu pakai Angel Peter. Kalau orang masa kan bilang Angel Peter kan gitu kan. Lagunya kayak gini. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Gunung di hadapan kita nggak beranjak, daki. Udah sampai puncak, bingung kita mau ngapain, serahkan kepada dia. Yang penting sudah kita lakukan bagian kita. Ini bagian kita nggak kita lakukan, udah marah-marah kita, berangkali pun hidup ini, untuk apa lawa hidup? Nggak bisa begitu. Masa yang sulit bukan cuma kita yang mengalami, semua orang pernah mengalami itu. Ya, diletakkanlah baik itu kan. Tapi sudah ada doa di situ kan. Bukan cuma doa, sudah ada pertarungan iman di situ. Apa itu? 3 bulan. 3 bulan disembunyikan. Aman, kan begitu kan? Enggak, kan kau lebih lama lagi. Tambah ternyata kali. Udah mau ketahuan sama tentara Mesir. Daripada dibunuh kau mama sama kakakmu. Lepas dengan doa bangsa. Doa mama menyertai kau. Tuhan yang mama percaya, itulah yang menyertai kau ya mama. Dilepas. Selesai tugasnya sebagai manusia kan. Seluruh hal objektif sudah dilakukan. Tak ada lagi. Nah, udah selesai. Seandainya bayi itu belum tenggelam mati, dia tidak berdosa. Tidak boleh disalahkan siapapun. Karena apa? Bagian dia sebagai manusia sudah dia. Ya, siapapun adik-adik yang sedang meniti karir atau apapun pekerjaanmu hari ini, apapun, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kantor masuk jam 8, setengah 8 sudah sampai. Kalau kantor pulang jam 5 lebih sedikit kau pulang nggak apa-apa. Jangan kantor masuk jam 8, setengah 9 kau datang. Alasan terlambat. Kalau anak gua di kantor 3 kali gua pecat itu. Gua pecat betul. Galak kali Bapak, bukan soal galak, ini bisnis. Pertaruhan uang, perlu disiplin. Tanggung jawab. Jangan main-main. Kalau suatu ketika kau gak ada salah, bosmu marah-marah, jangan sakit hati. Jangan-jangan dia sedang mencari orang yang dia tidak percaya. Dia tahu di bumi ini banyak orang pintar, tahu dia. Tapi orang sabar, orang jujur, itu butuh proses. Gak ada salahmu, kerjamu bagus, semuanya rapi. Tiap hari bos marah-marah sama kau. Gimana ya bos ini? Salahku gak ada, pekerjaanku rapi. Tiap hari aku dimarah-marahin. Tunggu. Jangan-jangan dia sedang mencari seseorang yang tidak dia percaya. Diuji kau kesabaranmu, kau lawan gak dia? Paten. Bos-bos tuh kayak gitu. Udah, santai aja hidup ini. Kerjakan yang terbaik. Kerjakan seluruh hal yang objektif. Udah, itu bagiannya. Tapi kan, sembari kita mengerjakan hal yang objektif, kan kita berdoa kan? Iya. Kita juga melayani kan? Ya? Kita juga melakukan perintah Tuhan. Itu sebetulnya faktor subjektif yang akan menolong faktor objektif yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi kalau sudah menikah. Oke? Nah, kita masuk yang kedua. Ayat 4 sampai ayat 6. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba yang perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, ada yang kedua. Inilah faktor subjektif tadi bekerja. Elohim Yahweh yang disebut oleh orang Israel. Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dia berkarya.
melakukan sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan oleh namanya Musa. Apa itu? Ketika peti ini mengalir, kemungkinan tenggelam, bisa nggak? Mungkin kok, ya kan? Apalagi bisa dibuat anak 3 bulan kan? Cuma nangis dah. Kata bapaknya, ketawa ya. Itu doang. Tidak ada yang bisa dibuat bayi 3 bulan. Jadi kemungkinan tenggelam, segala hal yang buruk mungkin saja terjadi. Tapi faktanya, bayi ini tidak mengalami hal itu. Mengalir ke tempat permandian putri Firaun. Kok bisa pas ya? Pada jam itu putri Firaun mandi di tempat permandian. Kok bisa pas? Emang sudah di WA dulu? Enggak jadi dulu kan? Ini mengalir. Ketika mengalir pun kakaknya Musa bisa saja ragu. Aduh, kok bisa adikku ini jatuh ke tempat permandian burunya Raja Firaun? Dibunuhlah dia ini. Aduh, kenapa? Karena ada perintah dari raja. Tapi apa yang terjadi? Nah, mereka mengalami prediksi yang berbeda. Ternyata gurunya Raja Firaun tidak sesadis bapaknya, tidak sekejam bapaknya. Gurunya Raja Firaun berani melawan keputusan raja, yaitu bapaknya. Mengapa? Karena ketika diambil peti, dibuka ke bayi laki-laki, nangis-nangis, apa katanya? Tentulah ini bayi orang Ibrani. Sudah tahu mereka. Karena apa? Sudah ada undang-undangnya. Matikan aja lah itu. Sesuai dengan perintah raja, tenggelamkanlah. Apakah begitu? Tidak. Jadi saudara, langkah kedua tidak akan mungkin bisa kita temukan kalau kita tidak melakukan langkah pertama. Langkah pertama itu bagianmu, bukan bagian orang lain, bagian kita. Kita sendiri yang tahu bagaimana tipe atau bentuk-bentuk masalah kita itu. Kita yang tahu, bukan orang. Kalau kau mengalami kesulitan, ada orang kasih uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu hanya sekedar aja itu. Sebagai seorang teman, itu bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Bukan. Bagaimana mau bisnis? Kalau nggak ada modal, kayak mana mau bisnis? Itu sih betul kalimatnya. Tapi berapa banyak orang membangun bisnis tanpa modal? Negara menyediakan fasilitas perbankan yang bisa kita tempuh. Kayak nggak tahu aja bapak ini, kita mau pinjam ke bank. Itu masalah yang bisa kita selesaikan sebetulnya kalau kita yakin kepada diri kita. Kita datang ke bank itu persoalan apa? Meyakinkan orang. Bagaimana kita dilihat orang itu bisa yakin? Wah, kayaknya ini orang bisa dipercaya. Ini orang yakin. Hal-hal semacam ini harus ada pada diri kita. Karena apa? Langkah kedua itu pasti akan kita temukan kalau kita melakukan langkah pertama. Kakaknya Musa melihat dari tempat jauh. Ternyata adikku gak dibunuh, ditimang-timang. Dayang-dayangnya putri itu ganti-gantian nimang. Tapi gak diam-diam. Ya maklum lah 3 bulan kan. Yang nimang wanita lain yang tidak dikenal kan. Wah, muncul ide. Ide ini dulu tidak ditemukan. Maka di awal tadi saya bilang bahwa sebetulnya ketika kita membangun sebuah keyakinan, kita sedang menarik jalan keluar baru. Ide ini di awal gak ditemukan. Tapi ketika melihat, ide itu muncul. Kakaknya Musa keluar dan menyampaikan mereka. Tuan Putri, suka sama bayi ini? Suka. Tapi dia nangis mulu, gak mau diem. Saya punya ide, Tuan Putri. Apa itu? Mau gak aku panggilkan inang penyusu bagi anak ini untuk merawat dia bagi Tuan Putri? Itu ide yang ditawarkan. Disambut. Bapak Ibu, kita manusia punya pikiran, betul gak? Kita punya ide. Kita bisa membuat ide sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Jangan matikan idemu oleh karena ketidakpercayaanmu kepada dirimu. Rugi. Tidak punya ide. Matangkan ide itu. Berapa banyak orang membangun sesuatu dari ide.
Sebut saja orang-orang hebat, almarhum Ciputra, Raja Properti. Bagaimana dia dari Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Bapaknya katanya mati dibawa Jepang. Ditarik tentara Jepang bapaknya dari Sulawesi Tengah. Ketika dia umur berapa tahun, dibawa naik kapal, gak pulang-pulang. Setiap sore dia di pinggiran pantai itu, kapan bapak pulang, kapan bapak pulang. Itu dia berbuat setiap sore datang ke pantai, kapan bapak pulang. Miskin kita, tapi dia punya ide untuk membangun Taman Impian Jaya Ancol, proyek pertamanya dia yang pertama. Jadi sebetulnya kembangkanlah idemu, ya anak-anak muda, kembangkan idemu. Baca buku, baca. Kalau kau malas baca buku, horas pak, horas sudah. Saya selamat mahasiswa gini, ya itu lah. Udah itu aja udah. Kalau kau malas baca buku, saya selamat mahasiswa gini, ya. Ada lagu dulu itu. Selamat udah. Baca buku. Jangan, karena buku itu ide. Buku yang sama, kita baca 2 kali, kita bisa beda pengertian. Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Betul. Aku tiap hari 50 halaman. Setiap hari buku apapun. Kok macik mana kayak begitu kan? Aku makan wortel dan tidak selesai. Bener. Baca buku, banyak pengetahuan di sini. Ketika engkau punya pengetahuan, waktu engkau bicara, wah, kok lain kawan ini bicaranya tertata, rapi, enak. Dia nggak tahu. Kita baca buku. Buku itulah yang memberikan ide. Apa kata Tuan Putri? Wah, silakan panggil. Ulanglah dia. Siapa yang dia panggil? Mamanya. Gak mungkin nantumangnya, nan gurunya, inang mudanya dipanggil, gak mungkin. Yang dipanggil yang mamanya, air susunya kan beda tuh kan. Ayo mak, kemana? Ayo udah. Capek. Begitu sampai Tuan Putri, ini inang susu. Begitu dipegang bayi yang nangis, mana dia? Ya mamanya bos. Oh begitu dia, disinilah hebatnya. Apa kata Tuan Putri? Ini hebat sekali, hebat, kagum gitu. Rawatlah dia bagiku, susukan dia bagiku, aku akan memberi upah kepadamu, uang kepadamu. Di mana mama di bumi ini merawat anaknya, minta gaji sama suaminya, ada? Nggak ada ya. Gaji aku pak. Untuk apa? Merawat anak gitu. Emang anakku doang itu, anakmu juga kan? Kau minta gaji merawat anak sendiri. Ada aja kau pak. Nampak kali kau, suka kali kau nonton drama yang kosong. Tapi ini yang terjadi. Pada akhirnya, apa yang ditabur oleh mamanya Musa, keyakinan dan kepercayaan, buah tangan, menuai hasil. Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu, pada akhirnya apa? Dibesarkan bukan di barak-barak perbudakan, tapi dibesarkan di mana? Di istana. Pendidikannya, susunya, makannya, semua dari istana. Susunya pasti pilihan. Gak mungkin purik susunya kan? Dan siapa udah purik? Bapak aku dulu cerita sama istri kita di Samosi di dulu. Ama baik-baik. Udah bisa kita sampai ke Medan. Udah bagus itu. Kenapa Pak? Waktu bapak kecil gak ada susu. Mau nacak bendera gak ada. Terus apa? Puritnya dikasih oknum bapak dulu. Sengaja beras sedikit, dimasak, airnya banyak. Sebetulnya ngalah sih. Tahu nggak ngalah? Ya, apa namanya? Lembek lah kayak gitu kan. Begitu gur-gur, mendidih, diambil sedikit, didinginkan, dikasih gula atau garam. Ini bapak minum. Itulah purik. Supaya ikan kita. Musa mendapatkan fasilitas yang istimewa. Kenapa? Ada seorang mama yang percaya kepada dirinya dan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, mamanya ini untuk merawat anaknya diupah.
diubah, keluar gak duitnya dia? Gak keluar lah. Dapat uang dia. Anaknya yang bayar sekolah kerajaan Mesir yang dulu mengeluarkan undang-undang untuk membunuh dia. Sekarang negara itu mengeluarkan anggaran untuk menyekolahkan dia. Hebat kali kan? Hebat luar biasa. Dan akhirnya Musa pun besarlah di mana? Di sana. Itu pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini bagi tuan putri? Soal putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Dirawatnya anaknya di istana. Hebat di istana. Dan yang paling terakhir ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kesulitan apapun yang kita alami hari ini, karena memulai hidup tidak seberuntung orang, tidak usah kamu kecewa, ya, tidak usah kamu kecewa. Pendeta yang bicara di depan ini pun punya pengalaman yang pahit. Pertama kali datang ke Jakarta, nol rupiah, tidak ada apa-apa. Saya tinggal di Ciputat di rumahnya Pak Pondam. Jadi sampai mati pun gak bisa melupakan orang ini. Karena apa? Kalau sekarang aku bisa punya ini, punya itu, bisa kemana-mana. Dulu di Ciputat aku. Kali pertama saya menginjakan kaki, orang yang menampung saya itu pendeta Pondam masih hidup. Banyak dulu kami di sana. Seolah-olah masa depan gak jelas. Jangan bilang masa depan gak jelas. Selama kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik dan benar, gak mungkin tidak menemukan hasil. Kita harus semangat. Tidak boleh putus asa. Karena begitu kita semangat, kita sedang menarik pertolongan dari Tuhan, atau paling tidak membuka jalan yang baru. Amin. Anak yang terlahir tidak katakan ancaman keselamatan ini, pada akhirnya dia bisa menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Pada tahun 1930 di Hongaria lahir seorang anak laki-laki. Dia orang Hongaria, tapi sebetulnya dia warga negara Hongaria, tapi sebetulnya dia bangsa Yahudi. Pada waktu itu Nazi dengan Hitler menguasai Eropa. Kita tahu dong apa sasaran Nazi? Membunuh orang-orang Yahudi. Tahun 1930 Nazi belum masuk ke Hongaria. Ya, mereka anteng-anteng aja, tenang-tenang. Tapi 14 tahun kemudian, ketika anak ini berusia 14 tahun, 1944, Nazi pun masuk ke Hongaria. Apa? Sama. Dia mencari orang-orang Yahudi dan dia bunuh begitu banyak. Ketika Nazi masuk ke Hongaria, banyak orang Yahudi pasrah, tidak berdaya. Karena apa? Tentara yang begitu banyak menangkap mereka. Tapi bapaknya anak ini tidak putus asa. Ayo kita sembunyi. Dikejar sembunyi. Hampir ketahuan. Dia bersandiwara, pura-pura apa dan segala macam. Pokoknya dia korbankan semuanya demi mempertahankan hidup dua orang anak. Istrinya sempat mati, tapi dia bertahan dengan dua anak. Dalam penderitaan yang begitu besar, dikejar-kejar oleh penguasa Eropa, yaitu Nazi. Seiring berjalannya waktu, Nazi pun akhirnya berakhir, kalah begitu ya. Dihitung hampir 6 juta orang Yahudi mati dibunuh oleh Nazi di Eropa. Ada juga yang selamat. Salah satunya keluarga ini. Bapak ini berpesan kepada kedua anaknya, nah, Papa sudah menginvestasikan banyak hidup Papa untuk kalian. Kalau soal menderita, udah dah, jangan ngomong lagi lah. Kalian menyaksikan bagaimana Papa rela tidak makan karena pada waktu itu makanan tidak ada. Atau sedikit kalian yang makan, Papa tidak makan. Papa lakukan semuanya. Papa berharap kalian sekolah yang baik. Nazi sudah berakhir. Nazi over. Sudah berakhir. Jadilah orang-orang yang berhasil. Betul memang. Nama bapaknya Tivador Soros. Nama anak ini siapa?
George Soros. Bapak Ibu tahu siapa George Soros? Ya pasti tahu lah. Sempat tercatat orang terkaya nomor 1 dunia. Gara-gara dia tahun 97 dolar sampai 20.000 lebih, betul nggak? Kalau mati dulu dia, tidak mungkin dolar sampai 20.000 karena dia. Dan dia punya adik namanya itu Paul Soros. Mereka memulai hidup konglomerat dunia ini, memulai hidup bukan dengan jumlah aset, tapi penderitaan, hasil kejar-kejaran Nazi, hasil aniaya Nazi. Tapi terbukti anak itu menjadi orang yang hebat dan sukses pada masa. Jadi sebetulnya anak-anak muda yang ada di sini ya, aktiflah ke gereja. Jangan main-main dengan gereja. Betul, ini pesanku sama kalian. Jangan kebaktian ya, yang memulai datang kalian, jangan malas-malas. Ke gereja, engkau sedang membangun faktor subjektif yang akan menolong faktor objektifmu yang sudah mentok. Betul. Jam doa, jam ibadah datang, Pak. Jangan anggap enteng, ini mahal. Kalau orang tidak menganggap lagi ibadah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidupnya, saya selamat mas ini gini, udah pasti itu. Ya, saya orang berdoa. Betul-betul saya orang berdoa. Setiap pagi saya berdoa. Saya bangun diri saya, Tuhan, hanya Engkau yang memberi saya. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya, jadi semoga firman Tuhan ini mendorong kita semua. Ya, kalau ada kesulitan, kesusahan apapun, udah percayakan kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.